Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Esiwati SEMM Makasie, selaku Ketua Setia YAI. Yang terhormat kepada Ibu Ida Musdafia Ibrahim SEMM, selaku Ketua Bidang Program Studi Setia YAI. Dan yang terhormat kepada dosen pembimbing penelitian saya, yaitu Ibu Novi Herni SEMM. Perkenalkan, nama saya Ispanji Surya Dewantoro dengan NIM 20200 21014. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap kepuasan pelanggan Harvia Hygienic Laundry di wilayah Jakarta Pusat. Adapun latar belakang penelitian ini, Harvey Hygienic Laundry merupakan sebuah toko laundry yang menyediakan jasa laundry dari baju, jaket, karpet, helm, sepatu, dan tas dengan material premium. Harvey Hygienic Laundry terletak di wilayah Percetakan Negara Jakarta Pusat dan memiliki cabang yang letaknya tidak jauh dari toko pertamanya yang masih satu lingkup di wilayah Percetakan Negara Jakarta Pusat. Harvey Hygienic Laundry telah menjadi pilihan yang diminati oleh pelanggan setia dan mendapat popularitas di kalangan masyarakat sekitar. Harvey Hygienic Laundry dalam memberikan pelayanan agar konsumen masyarakat puas dengan melakukan antarjemput pakaian, sehingga konsumen bisa memilih yang lebih praktis. Karyawan laundry tersebut juga ramah ke setiap konsumennya. Jadi, itu dapat menunjang bahwa pelayanan Harvey Hygienic Laundry ini baik dan memuaskan para konsumennya. Namun, timbul beberapa keluhan dari konsumen, seperti penggunaan parfum yang kurang banyak, baju masih sedikit kotor, atau mungkin lipatan yang masih kurang rapi. Seperti banyak usaha laundry lainnya, Harvey Hygienic Laundry menghadapi beberapa tantangan terkait harga. Meskipun harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mereka dihadapkan pada persaingan ketat dari laundry lain yang mungkin menawarkan harga yang lebih murah, menarik pelanggan untuk beralih. Selain itu, pelanggan mungkin merasa harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Jika kualitas layanan tidak sesuai ekspektasi, seperti cucian tidak bersih, pakaian rusak, atau mungkin waktu pengerjaan yang cukup lama, pelanggan akan merasa kecewa dan mungkin akan beralih ke laundry lainnya. Harvey Hygienic Laundry terletak di sebuah lokasi yang strategis di jalan utama, membuatnya mudah dijangkau oleh para konsumen. Namun cabang laundry mereka di wilayah lain menarik lebih banyak pelanggan karena berdekatan dengan perumahan yang padat penduduk. Di sini kita bisa melihat lokasi pertama Harvey Hygienic Laundry berada di jalan utama dan lokasi yang kedua Harvey Hygienic Laundry berada di dekat pemukiman padat penduduk dan lebih banyak menarik pelanggan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Harvey Hygienic Laundry? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Harvey Hygienic Laundry? Dan yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Harvey Hygienic Laundry? Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ketiga, untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Sekarang kita masuk ke dalam kerangka pemikiran. Di sini kita bisa melihat tabel ini, yaitu kualitas pelayanan atau X1 terhadap kepuasan pelanggan atau Y, harga atau X2 terhadap kepuasan pelanggan atau Y, yang ketiga lokasi X3 terhadap kepuasan pelanggan. Yang dimaksud dalam H1, H2, H3 yaitu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian ini. Diketahui dugaan sementara penelitian ini yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kita masuk dalam metodologi penelitian skripsi saya ini. Yang pertama, jenis penelitian yang saya pakai yaitu penelitian kuantitatif. Sumber data yang saya pakai yaitu data primer, dan teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu survei, kuesioner, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 100 responden, dan sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Sekarang kita masuk dalam pengujian penelitian. Pengujian penelitian yang saya pakai menggunakan bantuan dari aplikasi Smart PLS versi 4. Uji yang pertama yaitu uji model pengukuran atau outer model. Yang pertama itu ada uji validitas convergent dan ada outer loading. Berdasarkan Gozali dalam jurnal Cristofeni pada tahun 2023, agar dapat memperhitungkan validitas convergent, ialah nilai loading faktor atau outer loading wajib lebih besar dari 0,7
Sehingga penelitian yang bersifat konfirmator serta nilai loading faktor 0,7. Dilihat dari hasil pengujian dengan Smart PLS, diketahui pernyataan tidak valid antara lain yaitu ada X1.15 yang masuk ke dalam dimensi empati. Oleh karena itu, pernyataan tersebut harus dieliminasi atau dihapus dalam pengujian. Selanjutnya masih dalam uji validitas konvergen, autoloading setelah dieliminasi. Berdasarkan pengujian kedua loading faktor tersebut, diketahui bahwa semua pernyataan dikatakan valid karena semua indikator sudah berada di atas 0,7. Oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk penelitian yang berikutnya. Di sini kita bisa melihat semua angka dari autoloading sudah di atas 0,7 dan bisa dikatakan valid. Selanjutnya masih dalam uji model pengukuran atau outer model. Uji yang kedua ada uji validitas diskriminan atau AV. Average variance extracted atau AV wajib lebih besar dari 0,5 untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Berdasarkan data di atas, setiap indikator memiliki AV di atas 0,5 dan dikatakan valid. Di sini kita bisa melihat angka dari AV itu sudah di atas 0,5. Dari AV kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, harga, dan lokasi sudah berada di atas angka 0,5 dan dikatakan valid. Selanjutnya ada uji ketiga, yaitu uji reliabilitas. Konstruk dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha dan composite reliability lebih dari 0,7. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian bersifat reliable. Di sini kita bisa melihat semua data dan angka yang ada di sini sudah berada di atas angka 0,7 dan dikatakan reliable. Selanjutnya masuk ke uji kedua, ada uji model struktural atau inner model. Dalam uji itu ada yang pertama ada uji R-square. Evaluasi model struktural PLS diawali dengan melihat R-square. Setiap variabel laten independen, R-square menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Apakah memiliki pengaruh yang substansif? Nilai S-square menunjukkan angka 0,810. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, harga, dan lokasi berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 81%. Berpengaruh dengan model dan sisanya 19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini seperti halnya citra merek, promosi, atau lain-lain. Dan uji kedua dalam uji model struktural atau inner model ada uji F2 untuk efek scope atau yang biasa disebut dengan F-square. Nilai F2 atau F-square dapat diinterpretasi bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar pada level struktural dengan nilai F2 0,02, 0,15, dan 0,35. Sama dengan yang direkomendasikan oleh Cohen dalam Jurnal Christophany pada tahun 2023. Nilai F-square dari variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang besar, yaitu dengan nilai 0,594. Dan selanjutnya untuk variabel harga terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang kecil dengan nilai 0,074. Dan selanjutnya untuk variabel lokasi terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang kecil juga yang berada di angka 0,047. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam uji hipotesis. Di sini untuk menguji tes statistik harus berada di atas nilai 1,96 dan akan dikatakan signifikan. Dan untuk p-value harus di bawah angka 0,05 dan akan menghasilkan berpengaruh. Yang pertama di sini ada pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan pelanggan. Memiliki tes statistik lebih besar dari T-table, yaitu dengan angka 5,702 lebih besar dari angka 1,96 dan memiliki signifikansi. Untuk p-value berada di angka 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Untuk yang kedua, pengaruh harga X2 terhadap kepuasan pelanggan memiliki tes statistik lebih besar dari T-table, yaitu dengan angka 2,069 yang berada di atas angka 1,96 dan memiliki signifikansi.
untuk P-value berada di angka 0,039, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Selanjutnya untuk pengaruh lokasi X3 terhadap kepuasan pelanggan memiliki T statistik dengan angka 1,805 berada di bawah 1,96 dan memiliki nilai P-value dengan nilai 0,071 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa lokasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai P-value yaitu 0,000 di bawah 0,05 dengan nilai T statistik lebih besar dari T table yaitu dengan angka 5,702 lebih besar dari angka 1,96. Hal tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Dari kesimpulan tersebut diketahui bahwa semakin baik kualitas pelayanan dalam perusahaan maka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, variabel harga terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai P-value 0,039 di bawah 0,05 dengan nilai T statistik lebih besar dari T table yaitu dengan nilai 2,069 lebih besar dari 1,96. Hal tersebut menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Dari kesimpulan tersebut diketahui bahwa harga yang sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan dan juga harga yang dapat terjangkau oleh pelanggan, maka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ketiga, variabel lokasi terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai P-value yaitu 0,071 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T statistik lebih kecil dari T table yaitu dengan angka 1,805 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Dari semua tersebut diketahui bahwa lokasi yang mudah dijangkau tidak dapat menentukan hasil dari kepuasan pelanggan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam implikasi penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti, maka dapat diketahui implikasi antara lain sebagai berikut. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini memberikan implikasi bahwa kualitas pelayanan yang dimiliki Harvia Hygienic Laundry memiliki kualitas pelayanan yang baik bagi para pelanggannya. Selain itu, diketahui dimensi yang paling dominan adalah dimensi reliability atau keandalan. Dan indikator yang paling dominan adalah indikator ke-8, yaitu tepat sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan pernyataan responden bahwa sesuai dengan keinginan akan mengakibatkan kepuasan terhadap pelanggan Harvia Hygienic Laundry. Saran bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lokasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, dimensi yang paling dominan adalah visibilitas dan indikator yang paling dominan adalah indikator kedua, yaitu tempat strategis. Namun hal itu tidak dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan Harvia Hygienic Laundry. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya dapat lebih mengembangkan strategi lokasi untuk mengembangkan usahanya dan juga dapat meningkatkan kembali kepuasan para pelanggan di kemudian hari. Yang kedua, saran bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, skripsi atau penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber yang terpercaya. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan jumlah responden, mencari dan memperbanyak objek lain maupun menambah variabel penelitian supaya memperkuat dan menambahkan wawasan apa saja yang dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan. Yang ketiga, saran bagi peneliti umum. Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan lebih kompleks terkait pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada dokumentasi dari peneliti. Yang pertama, peneliti bersama Direktur Harvia Hygienic Laundry. Yang kedua, peneliti bersama karyawan Harvia Hygienic Laundry yang berada di jalan utama. Yang ketiga, peneliti bersama karyawan Harvey Hygienic Laundry yang berada di pemukiman padat penduduk.
Yang keempat, peneliti bersama pelanggan Harvia Hygienic Laundry. Mungkin sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktunya sedikit untuk melihat hasil dari penelitian saya pribadi. Saya Ismail Suridewantoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.